Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opini, kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia. Tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana kabarnya sahabat Opini semua? Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oke sahabat Opini, kali ini saya akan menemani sahabat Opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik tentunya, yaitu mengenai cara anak muda sustain finansial dan spiritual di bulan Ramadan. Nah, apakah kalian penasaran dengan tema kita kali ini? Untuk itu telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat spesial, yaitu ada Kak Nur Hidayat. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Kak Hidayat. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah puasanya lancar. Kamu gimana? Alhamdulillah sejauh ini lancar. Harus tetap semangat ya. Harus itu mah ya Kak. Mungkin ya untuk perempuan itu kan ada aja halangannya gitu ya. Mungkin waktu awal saya adalah gitu halangan ya. Biasa perempuan gitu biasa ya Kak. Iya. Ada yang datang gitu ya. Iya betul. Nah Kakak ini kan merupakan mahasiswa semester akhir ya, yang betul. Sekarang tuh lagi sibuk bikin skripsi ya Kak ya. Sedikit sibuk sebenarnya ya. Setiap malam coba mencari data dan fakta supaya dapat dijadikan skripsi yang sedikit berkualitas seperti itu. Mantul sekali ya Kak ya. Nah saya dengar kakaknya ini selain menjadi seorang mahasiswa sibuk juga ya Kak di bidang apa itu namanya? Bidang apa, bisnis ya Kak? Iya. Bisnis tenda ya kalau nggak salah. Ya sebenarnya secara keseluruhan ya, saya juga mendalami terkait bisnis di bagian pariwisata gitu. Oh pariwisata ya. Lebih tepatnya ya Kak. Lebih tepatnya. Iya seperti itu. Boleh jelaskan sedikit gimana sih Kak awal Kakak bisa terjun ke dunia bisnis? Baik, sebenarnya ya awal mula terjun ke dunia bisnis itu berdasar pada pengalaman awal gitu. Kan waktu itu ada program di Institut Al-Farabi ini, ada program yang dinamakan Excellent Program seperti itu. Nah di dalamnya kan ada beberapa program seperti database, kemudian desain grafis. Nah mulai dari desain grafis ini sebenarnya yang menjadi dasar bagaimana saya mulai mengembangkan usaha gitu. Nah ketika saya belajar tentang desain, saya cobalah tuh bikin price list wisata gitu. Kemudian kan musim juga di sana ada yang namanya tahun 2022 awal itu kan ada seperti pay letter gitu ya. Nah betul. Saya juga coba mulai menggunakan itu dan membeli 2 tenda sebagai bahan awal seperti itu. Nah alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang. Jadi kakak ini membangun bisnis dari kecil-kecilan ya Kak? Ya sebenarnya dari kecil-kecilan. Karena ketika kita ingin menjadi orang yang sukses itu tidak ada yang instan ya Kak. Tentunya harus kita mulai harus dari berproses awal. dulu. Harus dan berproses. Itu kita mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Betul ya Kak sekali. Ya. Nah apa sih Kak yang memotivasi kakak untuk terus nih melanjutkan bisnis kakak kayak gitu kan? Nah kalau misalkan kita lihat-lihat kan bisnis itu kan banyak gitu. Kenapa kakak lebih menekuni bisnis tersebut Kak dibandingkan dengan bisnis lain? Nah sebenarnya sebelum masuk ke Stitno ini, saya punya basic dari bidang sosial juga ya. Jadi saya senang di bagian ekonomi gitu. Jadi ketika aliyah itu, ketika SMA sederajat, saya mendalami beberapa teori-teori juga kan di bagian ekonomi. Kemudian dulu daftar juga di prodi ekonomi. Tapi ya jodohnya mungkin di Stitno. Nah, dan di sini juga di Stitno kan di manajemen pendidikan gitu. Jadi di sini diajarkan juga terkait bagaimana cara kita mengelola, mengatur dan lain sebagainya. Kebetulan di tempat saya ya di Madasari itu juga ada potensi wisata yang bisa dimaksimalkan. Betul, karena ya Madasari itu pantai yang lagi viral-viralnya ya. Betul sekali. Jadi banyak wisatawan yang datang ke pantai tersebut. Lagi naik-naiknya sekarang apalagi betul. Kan ya. Jadi peluang untuk kita mendapatkan uang begitu banyak. Bukan betul begitu sekali. Banyak sih, begitu ada gitu ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwasannya kakak itu dulu pernah mau daftar di jurusan ekonomi ya Kak? Iya betul sekali. Namun takdir berkata lain ya. Saya juga sama halnya kayak kakak gitu merasakan. Namun ya untuk kita diam di mana kan kakaknya sekarang di Stitno ya. Iya betul. Bukan berarti nanti kakaknya nggak bakal sukses. Yang penting di sini kita punya skill gitu Kak. Dimanapun kita mengemban ilmu, kalau misalkan kita nggak punya skill buat apa gitu. Nah itu betul sebetulnya ya, berdasarkan hasil analisis saya ya sebenarnya bukan di mana kita kuliah, tapi bagaimana skill yang kita dapatkan selama kuliah itu. Betul sekali. Nah kebanyakan anak muda zaman sekarang nih Kak yang mau daftar SNBT yang kayak gitulah
mereka tuh galau kalau misalkan mereka tuh nggak keterima gitu. Betul Seharusnya sekali. ya mereka tuh bukan introspeksi diri sih, lebih tepatnya kayak apa sih namanya Kak? Apa tuh? Apa ya? Bukan mengoreksi diri. Jadi kita tuh kayak ya udahlah, mungkin itu bukan takdir Harus kita. menerima Iya, ya, harus menerima harus menerima. seperti itu. Nah, kita kayaknya udah kejauhan nih Kak pembahasannya ya. Balik lagi ke topik Kak. Iya, ke topik nih Kak. Kita tuh kan bakal membahas mengenai cara anak muda nih, bagaimana sih cara menyeimbangkan antara finansial dan spiritual di bulan Ramadan. Nah, bagaimana sih Kak menurut pandangan Kakak mengenai tema ini nih Kak? Cara anak muda sustain finansial dan spiritual di bulan Ramadan. Apakah ada pandangan tertentu nih dari Kakak? Nah, sebenarnya ya jika dari pandangan saya sebenarnya ini tema yang sangat bagus. Kenapa demikian? Karena untuk anak muda zaman sekarang untuk dapat bertahan gitu di era gempuran teknologi, media digital dan lain sebagainya, ketika dapat bertahan secara spiritual dan finansial itu merupakan hal yang sangat baik. Kenapa demikian? Karena untuk dapat mencapai hal tersebut saja untuk anak muda zaman sekarang itu agak sedikit susah ya. Jadi mari kita bahas hal ini dan mari kita coba mendalami hal tersebut. Nah, tadi kan dikatakan agak susah nih buat anak muda. Nah, apa sih Kak yang menjadi faktor susahnya gitu Kak? Nah, sebenarnya jika dilihat anak muda zaman sekarang ada beberapa hal. Salah satunya ya yang dapat menjadi penghambat anak muda zaman sekarang adalah rasa malas. Rasa malas betul sekali. Jadi anak muda sekarang harus bisa dapat mengatasi rasa malasnya, karena dengan rasa malas ini akan sulit untuk mengerjakan sesuatu gitu. Minimal kita keluar dari zona nyaman aja gitu ya Kak. Minimal mau bangun lah Iya, gitu betul. dari rebahan dan scroll TikTok, harus coba bangun dan mulai melakukan hal-hal baik gitu. Nah, yang kedua juga ada anak muda zaman sekarang susah untuk mengontrol hawa nafsu seperti itu. Jadi hal tersebut harus bisa dipadamkan dan dapat dimanfaatkan ke arah yang lebih baik supaya hawa nafsu tersebut dapat menjadi sebuah apa ya? Sebuah penghasilan lah gitu. Jadi tidak ke arah yang negatif. Seperti itu, Kak. Nah, apa sih Kak pentingnya niat dan perencanaan nih dalam mencapai sustain finansial dan spiritual di bulan Ramadan? Nah, sebenarnya pentingnya niat dan perencanaan ini kita harus mulai dari awal sebelum memasuki bulan Ramadan ya. Jadi apalagi kan bagi kita yang aku dan kamu juga ya, betul. ya mempunyai latar belakang di bidang manajemen pendidikan. Jadi kita harus mulai mengatur nih dari mulai awal bagaimana kita merencanakan supaya bulan Ramadan ini dapat dipenuhi hal-hal yang baik. Kemudian niat yang baik juga akan mempengaruhi hasil yang baik. Dalam Islam juga disebutkan kan innamal a'malu binniyat, bahwa semuanya itu tergantung niat. Ada niat ya. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai niat yang baik, insya Allah mudah-mudahan hasilnya juga dapat baik ya, seperti itu. Nah, kemudian kamu sendiri gimana nih cara memanage waktu dan lain sebagainya di bulan Ramadan ini? Nah, cara memanage waktu untuk saya pribadi nih Kak, ya tadi dengan cara melakukan hal-hal yang positif gitu. Karena yang saya ketahui bahwasannya ketika saya mengerjakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan itu bakal dilipat gandakan. Betul sekali ya. Jadi mungkin ya kalau misalkan sebelum bulan Ramadan saya agak leha-leha nih dalam mengerjakan sholat gitu ya. Ya sebisa mungkin ketika bulan Ramadan ya harus tepat waktu gitu. Ya, berbicara tentang manajerial waktu juga tadi ya, saya teringat terkait hadis Nabi ya yang mengatakan bahwa ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara seperti itu. Jadi waktu mudamu sebelum waktu tuamu gitu. Jadi ketika apalagi sekarang kita masih muda gitu, Iya, betul. kita harus bisa sangat memaksimalkan waktu. Kita masih mampu kemana-mana, kita mampu mengakses apa saja, dan hal itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian waktu sehat sebelum waktu sakit dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sekarang masih punya peluang nih untuk melakukan sesuatu, menurut saya ya itu lakukan saja dulu gitu. Jadi nanti kita dapat hasil yang memang kita upayakan sebelumnya, seperti itu. Jangan sampai kita itu meninggal dalam keadaan yang itu tidak sekali membawa ya. amal baik gitu ya. Harus tetap usahakan Iya. ada dalam keadaan baik lah minimal. Mumpung kita masih muda, perbanyak amal ibadah gitu Betul. ya. Jangan kita melakukan hal-hal yang negatif yang nantinya bikin kita tuh terjerumus ke api neraka gitu ya. Naudzubillah ya. Nah, berbicara mengenai anak muda nih Kak, bagaimana sih Kak cara anak muda mengelola pengeluaran selama Ramadan tanpa mengganggu kebutuhan pribadi mereka? Kan kalau misalkan dilihat-lihat ya Kak, dianalisis gitu. Kalau misalkan ketika kita memasuki bulan Ramadan gitu, pasti kan kita tuh kayak haus mata gitu ya. Apa-apa yang kita lihat tuh kayak pengen dibeli aja gitu ya. Kan secara tidak langsung yang niatnya kita ingin menghemat gitu, kalau enggak gitu Malah kayak lebih boros membengkak gitu. ya. Iya, seperti Iya. itu. Bagaimana? Jika kita melihat hal tersebut, ini merupakan fenomena yang memang sedikit
gimana ya disebutinnya? Karena kan jika melihat bulan Ramadan merupakan hari di mana kita berpuasa di sepanjang hari, tapi kenapa pengeluaran kita bisa lebih besar daripada hari-hari biasa? Ya gitu, seperti itu. Bulan Ramadan gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa tips nih yang memang bisa diaplikasikan. Misalnya dengan memanage semuanya mulai dari sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Misalnya nih, kita punya uang berapa nih untuk bisa bertahan di bulan Ramadan? Misalnya kita sebut saja per hari 50.000. Nah, jadi dari 50.000 per hari itu kita tidak boleh lebih dari tersebut. Jadi ketika misal kurang, kita harus bisa bertahan, dan ketika lebih ya syukurlah untuk beli daging nanti di hari Lebaran seperti itu. Ya betul, karena ya yang saya rasakan gitu ya, ketika saya melihat banyak makanan ataupun banyak tajil tuh kayak akan seakan-akan kayak pengen dibeli semua gitu. Tapi kalau udah buka ya enggak kemakan gimana? semua. Betul. Iya, Kenapa bisa gitu ya? Gitu. Kenapa ya? Karena sayang tadi, sekali padahal hawa nafsu harus bisa pertama. ditahan. Iya, betul. Anak muda ya, harus bisa ditahan hawa nafsunya. Nah, karena Allah juga nggak suka sama orang yang berlebihan. Apalagi sekarang tuh bulan Ramadan ya, seenggaknya kita berhemat gitulah buat nabung lebaran ya, iya, buat gitu. beli baju lebaran, baju bedug ya, baju dola gitu. Cocok. Apa saja sih Kak cara anak muda untuk tetap produktif nih secara finansial sekaligus menjaga kualitas ibadah di bulan Ramadan? Nah, ngobrolin tentang produktivitas nih ya. Jadi kan sebenarnya sekarang ini zamannya era digital. Betul. Era semuanya bisa diakses melalui ini saja ya, melalui handphone. Sekali. Jadi sebenarnya kita harus bisa memaksimalkan potensi yang ada tersebut. Jika saya pribadi ya memaksimalkan ini, saya memandang sekarang kan bukan lagi era transformasi digital di mana teknologi itu berpindah dari tradisional ke modern ya. Tapi sekarang udah eranya di mana revolusi industri dapat mempengaruhi semuanya. Jadi kita harus bisa memaksimalkan potensi di mana kita memaksimalkan teknologi supaya menjadi suatu hal yang produktif. Jika saya sendiri memaksimalkan teknologi ini untuk menjadi bagian dari pemasaran bisnis tadi ya yang disebutkan. Jadi gimana caranya saya harus bisa mendapatkan insight yang lebih gitu dari adanya teknologi seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat sajalah peluang yang ada sih apa di sekeliling kita dan kita maksimalkan hal tersebut. Seperti itu. Jangan sampai kita menggunakan media sosial kita dengan hal yang negatif ya. Seperti itu. Kita pergunakan dengan tadi ya Kak, seperti halnya kita affiliate gitu ya Kak. Betul, ada banyak sekali tuh di TikTok apalagi kan di Instagram. Kita bisa mulai join di affiliate misalnya dengan membantu mengembangkan produk orang tapi kita juga kebagian hasilnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Bukan kita yang diatur oleh teknologi tapi kita yang mengatur teknologi seperti itu. Namun ya Kak, yang saya lihat gitu, anak-anak zaman sekarang tuh kayak kebanyakan malas gitu. Padahal peluang bisnis itu udah ada di depan mata gitu. Ya. Tapi ya mereka tuh kayak saya pengen sukses, tapi saya nggak mau berproses gitu. Jika berdasarkan hasil analisis saya ya, jadi anak muda zaman sekarang tuh sebenarnya pandai berteori. Gimana sih? Misalnya ya, dia tuh melihat suatu konten atau tren di TikTok. Misalnya ada sebuah inovasi baru terkait pemanfaatan lahan kosong misalnya ya, kan nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat cabai atau menggunakan hal tersebut ke dalam pertanian misalnya ya. Nah, anak muda ini sebenarnya ada rasa tertarik nih untuk hal ini. Terus dia bikin snap atau disebarkan ke teman-temannya yang lain, tapi untuk aksinya itu yang sulit gitu. Iya, nggak langsung dieksekusi gitu. Jadi kebanyakan mikir sebenarnya anak muda zaman sekarang tuh. Nah, gimana sih Kak cara mengatasinya supaya ya kita tuh nggak gitu-gitu aja gitu, kita tuh bisa berkembang gitu. Nah, cara mengatasinya adalah mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Ada ustadz siapa tuh yang berbicara ya kita harus mulai aja dulu seperti itu. Jadi jangan melihat sesuatu hasilnya gitu. Jangan lihat dulu hasilnya, tapi mulai aja dulu. Kalau saya mengamalkan hal tersebut, saya teringat dari ungkapan Bung Karno ya yang mengatakan bahwa berikan saya 10 pemuda akan aku guncangkan dunia, seperti itu kata dia kan. Nah, saya coba mulai mengaplikasikan hal tersebut ke dalam kehidupan saya pribadi gitu. Jadi kan di daerah saya di Pantai Madasari, mungkin teman-teman juga udah tahu ya Pantai Madasari dengan potensi alam yang luar biasa. Yang sangat indah tentunya. Kemudian kan di sana ada juga banyak UMKM yang bisa dijalankan. Nah, saya mengajak beberapa rekan saya anak muda untuk dapat berkontribusi barang gitu. Minimal untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi di skala lingkungan sekitar atau skala desa terlebih dahulu. Minimalnya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi ke aspek yang lebih lanjut. Seperti itu, Kak. Nah, sebenarnya ketika kita berproses itu yang sulit tuh
konsisten, Kak. Konsistennya Iya, konsisten, susah iya. sekali, apalagi bagi anak muda ya kan. Betul. Yang apalagi yang kaum berbahan gitu, Kak. Nah itu sulit sekali untuk mengatasi Soalnya rasa ya, malas. saya juga seperti itu, bisa tergolong seperti itu. Ketika saya ingin membuat bisnis nih, Kak, di bidang afiliat gitu ya. Iya. Saya udah bikin konten, saya udah ngonten tiap hari, namun ada aja rasa malas yang bikin konten saya nggak maju-maju Saya gitu, sendiri Kak. gitu ya, misalnya udah buat konten nih, padahal tinggal upload gitu. Nah untuk uploadnya sendiri itu susah banget. Betul. Apalagi ketika sudah upload, viewersnya sedikit, itu yang bikin semangat kita ya, hilang. Betul sekali. Kayak kita tuh nggak mau nerusin konten kita gitu. Ya sebenarnya hal ini teh harus dapat menjadi sebuah pelajaran ketika misalnya dalam satu hari kita stuck gitu. Hari berikutnya kita harus Lebih mencoba baik, lebih gitu. baik gitu, bukan malah merenungkan hal apalagi ini. sampai down ya, Kak ya. Betul sekali, Kak. Apa sih, Kak, tips untuk anak muda agar bisa mengatur waktu nih, Kak, antara bekerja, beribadah di bulan Ramadan? Nah, jika sekarang saya lihat ya anak muda zaman sekarang itu tidak teratur sebenarnya. Pola kehidupannya itu tidak teratur. Mau main gak jelas gitu ya. Mau belajar juga gak jelas. Maksudnya seperti apa? Banyak sekali anak muda zaman sekarang, misalnya di tingkatan SLTA gitu. Saya melihat pola pelajaran mereka tuh tidak teratur gitu. Untuk sampai ke sekolah tapi pas pulang tidak dapat apa-apa gitu. Mau main juga main tidak dapat pelajaran apa-apa. Sebenarnya kita harus membangun sebuah sistem yang di dalamnya memang dapat menjadikan sebuah pondasi gitu untuk anak muda zaman sekarang, apalagi kan mengacu pada Indonesia Emas 2045 nih. Iya. Susah sekali saya rasa dengan kondisi sumber daya yang ada sekarang, khususnya sumber daya manusia, untuk dapat mencapai puncak tersebut gitu ya. Jadi kita harus mulai dengan pondasi dasar supaya anak muda zaman sekarang itu mempunyai pengetahuan, minimalnya pengetahuan dasar gitulah tentang kehidupan, tentang ekonomi, dan khususnya tentang agama. Karena menurut saya agama ini merupakan benteng terakhir ya, yang dapat menjadi sebuah tembok di mana nantinya ada budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Agama ini merupakan sebuah benteng terakhir gitu. Nah kemudian bagaimana sih caranya gitu? Kita harus mulai, jika saya di manajemen pendidikan Islam ya, kita mengaplikasikan sebuah teori saja, sebut saja teori George R. Terry ya. Di sana kan ada beberapa fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga di proses evaluasi. Jika kita berbicara tentang suatu fenomena yang ada, misalnya tentang anak muda, kita rencanakan dulu nih. Tujuannya mau seperti apa sih untuk anak muda ke depannya? Misalnya 1-2 tahun ke depan gitu, atau skala jangka panjang gitu. Kita rencanakan nih mau seperti apa sih kita membangun anak muda, mau seperti apa sih kita mengembangkan potensi yang dimiliki anak muda. Kemudian di bagian pengorganisasian kita mulai nih membagi-bagikan. Misalnya kamu punya potensi di bagian ini, jadi kamu fokus di bagian ini ya gitu. Jadi nanti sampai di pelaksanaan, sampai di evaluasi, semuanya terstruktur dengan baik sehingga di hari nanti kita tinggal menuai hasilnya gitu, dengan anak muda yang sumber daya manusianya sudah di atas. Nah, berbicara anak muda ya, Kak. Nah, yang saya lihat dan saya analisis gitu ya, anak muda zaman sekarang itu kayak kurang pemahaman agama gitu, Kak. Ya, betul sekali. Bukan seharusnya sih, lebih tepatnya ya setiap sekolah itu adalah minimalnya pendidikan agamanya Pendidikan gitu. agama ya. Biar ya bisa membentengi Membentengi sebenarnya. Iya, supaya kita tuh nggak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif gitu Iya. kan. Soalnya kan yang saya lihat nih, Kak, anak-anak zaman sekarang itu ya bisa Kakak lihat sendiri lah kayak gimana gitu. Dari segi pergaulannya gitu ya. Jadi kemarin saya sedikit berdiskusi dengan rekan saya ya di Pantai Madasari. Beliau lulusan dari pesantren di Tasikmalaya. Beliau bilang gini, sebenarnya ketika nanti saya punya anak, kata beliau gitu ya, saya akan masukin ke pesantren aja dulu. Maksudnya apa? Bukan untuk agar dia bisa mengajar ke orang lain, tapi minimalnya untuk menjaga dirinya sendiri. Betul gitu. sekali. Nah, jadi sebenarnya untuk zaman sekarang, pendidikan agama, pendidikan karakter yang memang harus dibangun sejak dini itu memang harus dilakukan seperti itu. Apalagi jika melihat kan di lingkungan sekitar saya, mungkin nggak tahu ya di lingkungan yang lain, itu anak-anak yang mau mengaji di kalangan SLTA sudah tidak ada sama sekali. Betul, ternyata bukan cuma di Kakak doang. Iya. Di lingkungan saya juga banyak yang seperti itu, Jadi Kak. ini yang harus menjadi PR bagi kita bersama, bagaimana pendidikan agama yang dimulai sejak dini itu harus bukan hanya sejak dini, tapi harus diteruskan sampai ke tingkatan yang lebih lanjut.
Karena ya Seperti yang itu. namanya mencari ilmu itu tidak ada batas usia gitu ya Kak. Kalau Mencari ilmu misalkan kan- kita mau sampai tua Iya. juga masih bisa Dari gitu. mulai kita lahir ke dunia sampai liang lahat, kita harus mencari ilmu. Iya, betul sekali. Nah, apakah ada tips-tips nih Kak buat anak muda zaman sekarang biar mereka tuh nggak terjerumus nih ke dalam hal-hal negatif gitu? Ya, biar tidak terjerumus ke hal-hal negatif ya. Ya, betul. Kalau dalam Islam itu kalian teh harus bergabung dengan penjual minyak wangi ya, contohnya. Kok bisa Kak? Maksudnya seperti apa sih gitu ya? Iya, seperti apa Jadi gitu. pilihlah lingkungan yang baik. Jadi nanti kita juga akan terbawa baik. Misalnya kalian gabung nih dengan salah satu bagian negatif gitulah. Misalnya maling gitu ya. Secara tidak langsung meskipun tidak secara dari awal kita tidak ikut maling gitu ya, tapi nanti lama kelamaan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan akan terjerumus juga gitu ya. Beda halnya dengan kita misalnya gabung dengan para pemikir gitu, akademisi. Ya secara tidak langsung ketika mereka berbicara tentang suatu hal ilmu pengetahuan, ya pengetahuan yang mereka sampaikan juga akan masuk ke pikiran kita gitu. Jadi cobalah pilih teman-teman yang memang sudah baik gitu. Cobalah untuk berbuat baik bersama teman-teman. Jadi mulai saja dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Mulai dengan melakukan hal-hal baik dan lain sebagainya seperti itu. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh Sangat sekali ya Kak, mempengaruhi sekali, betul. buat perilaku kita gitu. Jangan sampai kita itu berada pada lingkungan yang bisa dikatakan negatif gitu Iya. ya Kak ya. Mudah-mudahan kita tetap dapat pada jalan yang benar Iya, ya. betul sekali. Yang Jangan lurus sampai gitu. berada dalam jalan negatif gitu Iya, ya Kak, betul Karena sekali, itu bakal Kak. memadaratkan kita sendiri gitu. Apalagi nantinya. dengan pengaruh teknologi atau Betul budaya-budaya sekali. lain ya. Jangan sampai teknologi yang mempengaruhi kita tapi kita yang mempengaruhi. Iya betul ya, Kak, sekali, ya. kembali ke sana tadi. Nah, mungkin dari kakaknya ada pesan ataupun ada motivasi nih buat para sahabat opini di rumah terkait tema hari ini Kak. Ya, Silakan. sebenarnya ya untuk teman-teman semuanya, ketika kita melihat ada rintangan yang menghalangi kita, percayalah ya bahwa setelah hujan yang besar, angin yang kencang, akan ada pelangi setelahnya. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita melihat nih, sekarang kehidupan kita susah sekali. Dengan krisis ekonomi yang melanda di mana-mana, kemudian dengan kesusahan kita dalam berupaya mencari rezeki gitu. Kita tidak boleh menyerah. Tetap saja lakukan yang terbaik, kemudian mulai dari hal-hal kecil, kemudian bertahap, step by step, langkah demi langkah, sehingga nanti tujuan yang kita inginkan akan tercapai dengan sendirinya. Mungkin sekian Kak. Masya Allah, sangat luar biasa sekali motivasi dari Kak Nur Hidayat ini. Semoga bisa memotivasi kalian dan bisa menginspirasi kalian. Amin. Dan tentunya bisa diimplementasikan oleh Amin. kalian semua. Baik sahabat opini, mungkin itu akhir dari sesi perbincangan kita pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan sharing ilmu kepada Baik, kita Kak. semua. Dan tak lupa juga saya ucapkan kepada sahabat opini yang sudah setia menyaksikan dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube kami yaitu Stitnu Alfarabi Pangandaran. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya Yumni Normalia dan narasumber saya Kak Nur Hidayat. Betul sekali. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.